Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufron, nomor induk mahasiswa 24601011298, mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025. Saya berasal dari MI Talabiyah Gaji, Kecamatan Kutur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja saya, yaitu kelas 5 MI Talabiyah, pelajaran Akidah Akhlak, materi Asmaul Husna Al-Muhyi, dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anakku semua? Masih Semangat? Masih. Pada kesempatan pagi ini, sebelum Pak Ron memulai pembelajaran akidah akhlak, terlebih dahulu ketuanya yaitu menyiapkan untuk berdoa. Membahas pelajaran Asmaul Husna atau akidah akhlak, Pak Ron mau mengabsen terlebih dahulu. Nanti ngacung ya, atau tangannya diangkat kiri yang saya absen, yaitu nomor 1 Lutfi. Bapak, yaitu ya anakku semua, alhamdulillah pada pagi hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 10 bulan Mei 2025 kita masih bisa belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran atau membahas pokok pembelajaran yaitu akidah akhlak, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kamu semua, anak-anakku semua nanti menjadi anak yang soleh dan solehah, mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa kita juga selalu mendoakan bapak guru selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang Pak Ron mau membahas yaitu materi Asmaul Husna. Sudah pernah di kelas 4 sudah pernah ada pelajaran Asmaul Husna? Ada? Apa itu Asmaul Husna? Nama yang baik itu ada berapa? 99 terkumpul dalam Asmaul Husna. Salah satunya di sini nanti makanya di sini adalah Al-Muhyi. Tahu Al-Muhyi? Apa Al-Muhyi itu? Artinya apa Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Jadi maha menghidupkan. Contohnya gini, Cak. Allah menciptakan atau menurunkan air hujan ke bumi. Pada waktu itu bumi kering, tidak ada tumbuhan yang terkumpul. Ya Allah, tumbuhan apa? Akhirnya Allah menurunkan air hujan terus udan sewengi. Terus berapa
hari, 2 hari, akhirnya apa? Rumput mulai apa? Mulai tumbuh. Terusnya apa lagi? Mulai tumbuh. Itu apa? Cara Allah menghidupkan makhluk. Tumbuh termasuk makhluk Allah tidak? Termasuk tidak? Tumbuh termasuk Allah tidak? Termasuk. Nah, selain tumbuhan apa lagi? Hewan. Hewan itu juga yang menghidupkan siapa? Allah. Maka Allah itu mempunyai sifat atau nama yaitu Al-Muhyi. Nah, mungkin kadang-kadang anak-anak tanya, Pak, nah Allah itu yang menghidupkan siapa? Ya Allah, harusnya sudah akan kui. Allah yang menghidupkan siapa? Sebelum Allah itu siapa? Maka kita tidak usah berpikir, oh Allah saya percaya Allah itu satu dan yang maha menghidupkan seisi alam. Tahu? Seisi alam yang dua siapa? Allah, maka Allah mempunyai nama yaitu Al-Muhyi. Sudah paham? Apa tadi Al-Muhyi? Kok nama-nama? Arti Al-Muhyi itu apa? Allah maha menghidupkan. Nah, itu kan yang kurang disambung. Ya, kalau disambung ber-Al-Muhyi berarti terus ono apa? Ono sing mateni jenenge kok mesti Allah duwe sifat meneh, duwe jeneng meneh. Maka pertama Allah menghidupkan dulu. Ya toh? Menghidupkan semua alam seisinya. Ini adalah Allah yang menghidupkan. Tahu? Sudah clear? Bisa pahami? Apa tadi? Apa? Apa? Sudah kan belum? Sudah apa saja tadi? Al-Muhyi. Al-Muhyi adalah Allah maha menghidupkan. Jadi anak-anakku semua, kamu tidak usah khawatir. Yang menghidupkan seisi alam ini adalah Allah. Manusia juga Allah yang menghidupkan. Nanti setelah manusia hidup, pasti manusia itu tidak ada. Nanti siapa nanti yang mematikan? Maka Allah nanti itu dibahas nanti pembahasan berikutnya. Pembahasan materi berikutnya pertemuan yang akan datang. Anak-anakku, ya itulah yang keterangan secara simpel, secara sedikit, yaitu mengenai penjelasan sifat Allah yaitu Asmaul Husna Al-Muhyi. Ya, siapa yang mau tanya? Acung. Apa Aris? Apakah semua makhluk itu dikasih nyawa? Oh, apakah semua makhluk hidup dikasih nyawa? Siapa yang bisa jawab? Tak kasih hadiah. Ayo, oke. Ayo, berarti jawaban Mas Rizkimu. Apakah semua makhluk hidup itu dikasih nyawa? Ayo. Makhluk hidup belum? Dikasih enggak? Yo dikasih toh yo dikasihnya. Nah, orang dikasih nyawa apa bisa hidup? Kecuali benda mati seperti ini. Meja. Ini lagi nyawa. Tapi pada waktu meja ini belum jadi apa? Ini udah di meja. Ini berbentuk apa? Kayu atau tumbuhan. Dia ada nyawanya. Karena apa? Bisa bertumbuh. Begitu juga manusia. Kalau manusia tidak dikasih nyawa, berarti kemana? Mati tuh. Maka manusia juga dikasih nyawa, akhirnya bisa tumbuh seger kalau ini. Begitu juga hewan juga dikasih nyawa. Misalnya Mas Cahyo, apa memelihara burung? Burungnya jalannya mana terus di apa? Dirumati karo bokling. Berarti dikasih nyawa enggak? Iso dikai nyawa, iso gede, iso mabur, akhirnya iso dadi burung kirang-kirang. Bahkan makhluk yang sekecil
sekecil apapun yang kamu belum pernah lihat itu juga dikasih nyawa. Contohnya apa? Makhluk yang paling cilik yang berkata apa? Apa aja? Semua kita tumor kita kuman, kuman itu juga dikasih nyawa. Yang ngasih siapa? Yang ngasih juga apa? Bahkan makhluk yang ada di perut bumi, seluruh bumi kono, saya pernah lihat itu juga dikasih nyawa. Cacing, pernah ada cacing? Pernah? Cacing? Pernah lihat? Hidup atau mati cacing? Itu juga ada nyawanya. Apa nyawa di Pak? Itu semua urusan Allah. Jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini dikasih nyawa oleh Allah. Itu tadi pertanyaan Mas Rizky, ada apakah semua makhluk hidup itu dikasih nyawa? Dikasih. Tidak boleh berarti orang nyawa ini, kecuali benda, kecuali makhluk yang sudah mati karena proses bergerak. Ya, siapa lagi tanya? Apa? Kacung, Pika, apa? Wah, tinggal kun fayakun. Dari surat Yasin tuh langsung. Lalu pernah kamu tahu ceritanya Nabi Isa? Nabi Isa saja bisa menghidupkan orang yang sudah mati beratus tahun. Apalagi Allah. Apa tinggal kun fayakun, jadilah maka jadi. Nabi Isa itu apa saja? Nabi Isa itu pernah menghidupkan orang yang sudah mati berpuluh-puluh tahun. Apalagi Allah saja yang menciptakan Nabi Isa, gitu, tetap tinggal mengucap kun fayakun saja. Maka pada waktu menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam, mana Adam ini? Adam kayak. Pada waktu Allah menciptakan Nabi Adam dari apa Adam? Dibuat dari tanah liat. Jadi pemilihan semua kamu dari tanah. Ngenek no, kalau lu main. Mulai no manusia bisa melemah. Digawi karo Gusti Allah, dan terus dikasih nyawa, akhirnya dikasih namanya Adam. Jenenge Adam. Nah itu jadi Allah itu menghidupkan yang membuat masuk raiso itu tetap langsung bisa menghidupkan orang sesuai lah. Ya, maka yang tadi Mas Rizky tanya apakah semua makhluk hidup dikasih nyawa? Dikasih. Mbak Wafika tanya apakah Allah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal berapa tahun? Bisa semuanya. Itu sudah cukup? Apa? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya anak-anak semua, sebelum kalian semua nanti saya suruh merangkum, Pak Ron akan menampilkan sebuah video yang nanti kamu tonton, terus kamu akan meresum atau merangkum. Nanti setelah meresum atau merangkum, kalian semua nanti mewakili satu kelompok maju untuk membaca resuman tadi. Siap ya? Siap ya, alhamdulillah. Kita awali dengan al-Mu'min. Jalan raya dengan segala isinya ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik berjumlah 92 yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Nama-nama tersebut bukanlah sekedar nama-nama, melainkan nama-nama yang baik yang sesuai dengan kenyataannya. Mengenal sifat al-Mu'min, Maha membutuhkan makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satu pun ada dengan dirinya. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri atau makhluk lain walaupun dengan teknologi secanggih apapun. Semua makhluk di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-Muhyi, artinya yang Maha menghidupkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Artinya, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kami-lah tempat kembali semua makhluk. Quran Surah ayat 43. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang kita berkehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasanya. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-Muhyi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan manusia, hewan dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan tanah dengan curahan air, juga menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan nanti. Kita kata Fir'aun yang mengaku Tuhan, dia tidak mampu menghidupkan makhluk yang mati. Begitu juga Raja Namrud yang congkak dan sombong hingga menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan, juga tidak akan mampu menghidupkan yang mati. Makanya kita terakhir di rumah yang terakhir adalah tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Dengan memahami makna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan, memberi kehidupan pada hambanya yang mengalami kegagalan. Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan. Ya, tadi anak-anak semua sudah mendengarkan atau melihat kisah yang disampaikan lewat tadi ya. Dan sekarang tugas kalian semua, saya itu berkelompok, jadi menyusun atau meresum atau meringkas tadi. Siap? 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 Berkelompok. Dulu nanti aku berkata. Kamu simpulkan, ada kesimpulannya, dari kesimpulan. Nanti ketuanya masuk satu-satu ya. Apa kita ambil? Yuk, kelompok satu masuk. Yang akan dipandu oleh Mas siapa ya? Mas Rizky. Ya, yang lain temannya di belakang. Ini kesimpulan tadi, yaitu video yang ada tayang tadi itu mengenai sifat Allah al-Muhyi. Yang keras mana? Allah al-Muhyi memberikan kehidupan Allah tidak hanya memberikan hidup supaya kita tenang saja. Hidup kita punya tujuan, yaitu untuk berpikir kepada Allah dan hidup baik. Kita harus menggunakan waktu hidup dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti sholat, membaca Al-Quran, belajar, dan menolong sesama. Jangan belajarkan hidup dengan hal yang buruk. Ingat, Allah adalah Al-Muhyi. Dia memberikan hidup dan bisa mengembalikannya kapan saja. Jadi gunakan hidup ini untuk mencari pahala. Ya, terima kasih. Untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Yuk, yang akan dipandu oleh ketua kelompoknya yaitu Mas Rehan. Jangan. Yang keras Mas Rehan ya. Jangan keras seperti kelompok satu. Ayo keras. Yang keras. Yuk. Kita bersyukur atas yang Allah beri. Setiap hari kita bisa bermain, belajar, dan bersama keluarga karena Allah memberi kita kehidupan. Kalau kita ingat bahwa Allah adalah Al-Muhyi, maka kita
keras Mas ya. Jangan sampai kalah dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Biasanya yang keras. Kelas 5 masa tidak bisa baca yang keras. Ayo. Nyawa yang bisa memberi nyawa. Nyawa adalah anugerah yang anugerah dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa membuat nyawa. Dokter bisa menolong orang sakit, tapi yang memberi hidup hanya Allah. Kita harus menjaga nyawa dan kesehatan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jangan menyakiti diri sendiri atau orang lain, karena nyawa adalah milik Allah. Dengan memahami ilmunya, kita jadi tahu bahwa kehidupan ini adalah titipan yang harus kita jaga dengan baik. Ya, terima kasih. Kelompok keempat, anak putri dipandu oleh siapa Mbak? Mbak Hilmi. Hilma. Ayo, jangan kalah dengan kelompok anak putra. Bacanya ya dalam yang keras. Ayo. Ya, yang keras. Ayo. Ya, terima kasih kelompok keempat. Ya, sekarang kelompok kelima. Ya, ini adalah kelompok cantik-cantik. Ya. Mbak Nada, silakan ayo. Ayo, cepat. Ayo. Jangan kalah dengan anak putra bacanya. Ayo, tuju yang tegas kelompok cantik-cantik ini. Al-Mu'min artinya Allah Maha Menunjukkan. Asmaul Husna Al-Mu'min artinya Allah Maha Menunjukkan. Allah yang menciptakan dan menunjukkan semua makhluk. Ibaratkan Allah memberikan nyawa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menambah izin Allah. Dan makhluk dan hewan dan manusia semua bisa bernafas dan tidak karena Allah memberikan kehidupan. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dan mengambil ini adalah pemberian dari Allah yang sangat berharga. Ya, terima kasih untuk kelompok kelima. Sekarang kelompok terakhir, kelompok centil. Ayo, dan baju dan Siska. Ayo, Kak. Rika. Yang keras, jangan sampai kalah dengan kelompok 1. Biasanya. Ayo. Al-Mu'min artinya Allah Maha Menunjukkan. Allah yang memberi nyawa dan menghidupkan kepada semua makhluk di dunia ini. Tidak ada yang bisa hidup tanpa izin Allah. Kita harus bersyukur karena kita diberi hidup dan memudahkan hidup ini. Kedua dari satu ibadah dan menjaga diri tentang hidup lain. Mengenal al-Mu'min kita jadi tahu bahwa hidup ini adalah hadiah dari Allah. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi adalah penampilan atau resumen dari anak-anak semua kelas 5, kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6. Saya beri aplaus sampai nilai 100 semuanya. Satu semua tadi anak-anakku sudah menyimpulkan begitu baik, ya toh, teliti, Bapak Roh kagum dengan anak-anak semua bisa menyimpulkan apa tadi, yaitu sifat Allah Al-Mu'min. Jadi kesimpulannya adalah Al-Mu'min adalah Allah yang maha menghidup. Nah, apa yang bisa diuripkan Gusti Allah berarti kono disuruh beribadah kepada Allah. Itu ya toh. Jadi kesimpulannya dikei nyoba diurip ning dunya iki ya awake dhewe iki kabeh semua kita semua ini
disuruh beribadah kepada Allah. Karena dengan izin Allah kita bisa bergerak contoh dari rumah ke madrasah yang menggerakkan siapa? Allah. Karena diberi apa? Diberi kesehatan, diberi otot. Kaki kalau sudah diberi otot bisa? Tidak bisa. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah. Gitu. Terus lagi, gitu, sepanjang selanjutnya, gitu. Demikian, mari kita menjaga apa? Pemberian Allah, yaitu berupa apa? Berupa roh atau kesehatan ini. Sebelum kita nanti dipanggil oleh Allah, maka kita jaga dengan baik. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul, yaitu sholat 5 waktu. Itu cara bersyukur kepada Allah, mensyukuri sifat al-mulk. Demikian materi pada pagi hari ini. Yaitu selanjutnya besok pertemuan yang akan datang, yaitu akan kita bahas materi selanjutnya, yaitu al-mumit. Allah yang maha mematikan. Kemudian dari Pak Ron cukup sekian. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Mudah-mudahan dalam belajar tadi semua kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada perintah Allah dan Rasulullah. Mari kita tutup dengan bacaan kata bersama. Alhamdulillah.